Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan penonton yang senantiasa melihat di YouTube pembelajaran atau sharing session terkait dengan accounting, manajemen risiko, dan beberapa mata kuliah lainnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan eh, bentuk-bentuk risiko fraud pada dunia bisnis. Sebagai gambaran, saya akan menyampaikan terkait dengan overview apa sebenarnya yang disebut dengan fraud. Mungkin ya pada kesempatan-kesempatan sebelumnya sudah kita bahas. Namun ada baiknya mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, eh, definisi fraud yang diterjemahkan atau didefinisikan oleh ACFA adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, ya, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu berupa manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain, dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung ataupun tidak langsung yang akan merugikan pihak lain. Dari definisi yang disampaikan tadi, ada beberapa unsur-unsur fraud yang bisa kita lihat. Ya, yang pertama adalah bahwasanya perbuatan itu melanggar hukum. Ya. Kemudian yang kedua, dilakukan orang dalam atau orang dari luar organisasi. Dilakukan dengan cerdik, ya, tipu daya dan adanya ketidakjujuran. Dilakukan secara tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dan yang terakhir adalah baik langsung atau tidak langsung itu merugikan adanya pihak lain. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada aksioma dalam fraud. Yang pertama adalah fraud is hidden. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya fraud itu reverse proof, dan yang terakhir adalah eksistensi of fraud. Mungkin rekan-rekan sudah mengenal bahwasanya ada fraud theory yang disampaikan oleh Donald L. Cressy di tahun 1953. Jadi bahwasanya memang sebenarnya eh, teori tentang fraud ini sudah ada sejak tahun 1953. Di mana menurut Cressy ada atau Donald L. Cressy bahwasanya fraud triangle itu ada tiga. Ya, yang pertama adalah opportunity, kesempatan, kemudian ada financial pressure, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Nah, nanti kita akan mungkin membahas tentang ketiga fraud theory ini, ya, atau the fraud triangle. Nah, kalau kemudian di tahun 2019, Georgios Elfousinas eh, memiliki teori terkait tentang fraud hexagon theory. Ada opportunity, ya, ada rasionalisasi, ada ego, ada stimulus, unsur berikutnya ada capability, dan kolusi. Ya. Nah, sebenarnya pembahasan tentang apa namanya fraud tree ini eh, menurut ICFA juga terbagi atas tiga. Ya, ada corruption, ada asset misappropriation, kemudian ada financial statement fraud. Nah, kita akan coba membahas terkait dengan, sebentar saya akan share slide. Oke. Nah, di sini saya coba kita akan membahas sedikit ya terkait dengan apa itu sebenarnya penyalahgunaan aset. Nah, di aset ya ada tiga yang mungkin kita bisa bahas terkait dengan penggelapan dana, pencurian inventaris, dan penyalahgunaan peralatan. Dari sisi penggelapan dana, ya, ada tindakan mengambil atau menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa adanya otorisasi yang sah. Jadi perlu sebenarnya internal control
terkait bagaimana sebenarnya mengeluarkan apa ya kas perusahaan atau organisasi untuk mengurangi ya kesempatan orang untuk melakukan fraud. Kemudian yang kedua ada pencurian inventaris. Ini pengambilan barang atau persediaan perusahaan secara tidak sah. Hal ini biasanya tuh terjadi di toko ya, toko gudang atau toko retail, bisa di fasilitas produksi juga. Kemudian berikutnya ada penyalahgunaan peralatan. Ya, adanya penggunaan aset perusahaan seperti kendaraan, komputer, atau peralatan lainnya untuk kepentingan pribadi itu tanpa izin yang tepat. Nah, penyalahgunaan aset ini merupakan salah satu bentuk fraud yang paling umum terjadi di perusahaan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh karyawan ya, oknum karyawan sebenarnya ya, kalau kita bisa bilang, yang memiliki akses terhadap aset tersebut dan seringkali sulit dideteksi jika internal kontrolnya itu tidak berjalan dengan baik. Apa dampaknya? Ya, untuk terkait dengan penyalahgunaan aset ini, ada yang pertama terkait dengan kerugian finansial, ya, berpotensi adanya penurunan profit dan nilai aset, adanya hilangnya kepercayaan, ya, kalau memang berkaitan dengan stakeholder, penurunan produktivitas jika itu terkait dengan adanya gangguan operasional perusahaan. Nah, bisa jadi terkait dengan penipuan konsumen. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama terkait mungkin ada iklan apa ya, ada satu bentuk fraud itu iklan menyesatkan. Ada penipuan identitas ya, berpura-pura sebagai entitas bisnis terpercaya untuk mendapatkan informasi pribadi atau finansial dari konsumen. Ini seringkali dilakukan melalui phishing atau spoofing. Ya. Nah, kalau iklan menyesatkan tadi itu memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang produk atau jasa untuk menarik konsumen. Jadi bisa jadi memang mungkin marketing di awal atau iklan di awal itu semuanya oke, semuanya oke, calon konsumen tertarik dan pada saat sudah deal atau sudah terjadi apa namanya kesepakatan ternyata ada kepalsuan di sana. Ya, jadi bisa jadi misalnya klaim palsu terkait dengan manfaat, ada kualitas atau harga produknya. Nah, ada juga ya skema piramida. Ini menjanjikan keuntungan besar dengan merekrut anggota baru, bukan dari penjualan produk yang sah. Ya banyak ya model apa namanya skema bisnis tertentu yang makanya hati-hati ya jika berkaitan dengan perbankan misalnya harus ada izin terdaftar dari otoritas jasa keuangan. Ya, ini model bisnis ini tidak bisa berkelanjutan dan bahkan merugikan mayoritas pesertanya. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar ya beberapa skema-skema bisnis yang sudah di apa namanya masuk ke dalam ranah pidana. Nah, ini penipuan konsumen itu menargetkan individu sebagai korban dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ini pelaku penipuan itu memanfaatkan kurangnya pemahaman dari si calon konsumen, ya. Ada yang juga kepercayaan, bahkan bisa teman sendiri, ya. Atau kerentanan konsumen untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Nah, di era digital ini, penipuan konsumen semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Makanya hati-hati kawan-kawan yang mungkin beberapa informasi-informasi yang disampaikan melalui WA ya atau WhatsApp ya mungkin ada melalui SMS yang atau email yang melampirkan bentuk file yang minta diunduh dan akhirnya bisa berakibat hilangnya set dari satu perusahaan. Nah, gimana pencegahan penipuan konsumen? Ya banyak hal ya, bisa melalui edukasi, ya regulasi yang ketat dan sistem pelaporan. Dari sisi edukasi konsumen, ini memberikan informasi dan pelatihan kepada konsumen tentang tata cara ya, tentang cara mengenali dan menghindari penipuan. Jadi ada treatmentnya, ya ada treatmentnya termasuk itu bisa kan kampanye kesadaran publik kan. Ada beberapa bank tertentu ya yang sengaja memang membuat satu iklan berupa sosialisasi terkait dengan pencegahan terjadinya penipuan yang menggunakan labeling dari perbankan tersebut. Nah, itu banyak ragam yang mungkin bisa dilakukan. Eh, Bentuknya mungkin sederhana, tapi bisa meresap di pemikiran konsumen atau apa namanya, yang menontonnya ya, bagi yang menonton.
Regulasi yang ketat ini bisa dari peran pemerintah atau perusahaan sendiri. Ya. Adanya penerapan atau penegakan undang-undang perlindungan konsumen yang komprehensif, termasuk sanksi berat bagi pelaku penipuan dan kompensasi bagi korban. Ya, jadi di sini diharapkan ada hadirnya penegak hukum ataupun pemerintah atau regulator yang bisa membantu jika ya atau mengurangi kemungkinan terjadinya potensi penipuan. Nah, sistem pelaporan ini menyediakan saluran yang mudah diakses bagi konsumen untuk melaporkan dengan dugaan penipuan. Baik bisa dalam bentuk call center ya hotline, platform online, dan mekanisme penanganan keluhan yang efektif. Ya. Nah, kalau dia terkait dengan pencurian kekayaan intelektual, ini bisa apa namanya berupa bentuk pelanggaran hak cipta, merek, ya pemalsuan merek, pelanggaran paten. Makanya ada beberapa perusahaan yang mungkin pernah kita dengar ya, yang terkait dengan pemalsuan merek, dia akan menyampaikan apa namanya adanya perubahan merek misalnya. Atau mungkin isi atau apa ya produk yang dijual itu sudah berubah ya. Jadi ketika ada nanti apa namanya dagangan ataupun produk yang ditawarkan dengan merek yang lama itu mungkin bukan menjadi tanggung jawab dari si pembuat merek itu ya. Tapi mungkin sarannya adalah apa namanya sosialisasi ini atau merek yang didaftarkan itu mungkin ditutup ya atau dicabut, dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM atau regulator lainnya yang terkait dengan hak cipta atau hak merek. Pelanggaran paten juga seperti itu. Apa dampaknya pencurian kekayaan intelektual? Ya, pencurian kekayaan intelektual ini bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Ya, bisa dari sisi perusahaan, bisa dari sisi konsumen, bisa juga dari sisi pemerintah. Kerugian finansial langsung dari hilangnya pendapatan penjualan merupakan dampak yang paling terasa. Ya, ini sebenarnya sumber tertentu dari apa namanya dari survei yang dilakukan. Selain itu, hilangnya keunggulan kompetitif dan kerusakan reputasi ya juga menjadi konsekuensi serius. Nah, ini sulitnya memang ketika ada apa namanya penggunaan produk, ya orang sudah mindsetnya bahwasanya produk itu adalah produk perusahaan X misalnya. Nah, itu agak sulit untuk menerima atau menyampaikan bahwasanya itu bukan bukan terjadi atau kesalahan mereka. Nah, itu berat. Ya. Nah, butuh langkah-langkah yang serius ya untuk mengembalikan pemahaman konsumen-konsumen di level tertentu ya di segmen-segmen tertentu itu agak butuh waktu ya agak butuh waktu dan penanganan yang berbeda. Untuk segmen lainnya mungkin akan lebih cepat ya lebih mudah dikasih iklan disampaikan atau mungkin ada running text dan lain sebagainya yang mungkin itu melalui SMS blast kah pesan blast ya mungkin itu bisa lebih mudah. Nah, kalau terkait korupsi ya mungkin teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui ya ada terkait dengan suap, pemerasan, kickback. Nah, kickback ini membayar ilegal yang diterima sebagai kompensasi untuk memberikan perlakuan istimewa. Ini banyak di apa potensi ini banyak terjadi di sisi bisnis ya. Ya begitu juga dengan suap ya. Konflik kepentingan ya di situasi ini di mana kepentingan pribadi seseorang bertentangan dengan tanggung jawab profesional. Banyak ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari sisi bisnis terkait dengan korupsi. Ada beberapa sebenarnya yang bisa dilihat di awal ya, apa namanya penelusuran awal. Tetapi ini harus dibuktikan ya, tidak bisa serta-merta langsung disampaikan bahwasanya yang bersangkutan itu atau oknum itu merupakan salah satu pelaku korupsi. Itu harus melalui pembuktian ya, tidak karena memang akan mengganggu reputasi seseorang jika itu tidak terbukti tidak benar. Namun ada beberapa indikator korupsi. Yang pertama terkait dengan gaya hidup mewah yang tidak sesuai ya. Bisa jadi memang gaya hidupnya itu melebihi pendapatan resminya. Ada rumah mewah, kendaraan mahal, sering pergi ke luar negeri, yang notabene mungkin orang-orang melihatnya kok bisa ya gitu. Ya, padahal sebenarnya mungkin eh, bisa saja sumbernya bukan hanya dari pekerjaan dia gitu. Bisa jadi mungkin ada sumber-sumber lainnya yang perlu dicek kembali. Kemudian ada kerahasiaan berlebihan, ya terkait dengan apa? Penolakan untuk berbagi informasi. Jadi banyak hal yang disembunyikan, ya. Makanya mungkin salah satu internal kontrol adalah pemegang-pemegang kunci tertentu terkait dengan finansial dan lain sebagainya.
itu diberikan satu ke apa namanya ketentuan bahwasanya dia harus cuti, ya harus cuti mengambil cuti dalam satu waktu tertentu, ya dan tidak serta merta atau dalam artian dia harus memberikan satu tugas itu kepada orang lain. Lebih baiknya interkontraknya seperti itu. Nah, favoritisme dalam pemberian kontrak, ya. Kontrak atau kesepakatan bisnis yang secara konsisten diberikan kepada pihak tertentu tanpa proses seleksi yang transparan dan kompetitif. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran. Apakah memang ada pemberlakuan khusus ya terhadap suatu calon mitra misalnya. Dokumentasi yang tidak lengkap, adanya transaksi yang tidak lengkap, hilang atau diubah secara mencurigakan, terutama untuk transaksi dengan nilai besar. Nah, ini dilihat materialitasnya, kemudian internal kontrolnya, serta mungkin potensi keterjadian ataupun hal-hal yang mungkin bisa mengarah kepada korupsi. Di sisi laporan keuangan, ya ada kecurangan, ya bisa potensi kecurangan laporan keuangan, ya terkait dengan pengakuan pendapatan fiktif, ya mencatat pendapatan yang belum terrealisasi atau tidak ada, manipulasi beban atau biaya, penilaian aset yang tidak tepat, ataupun juga disclosure yang kurang memadai. Nah, kalau di sisi bisnis asuransi misalnya ada klaim palsu, ada klaim yang dilebih-lebihkan ya, bisa jadi juga penyalahgunaan informasi. Ya. Dari klaim palsu memasukkan dokumen medis misalnya. Jadi sebenarnya si si apa namanya si eh, yang punya polis misalnya sebenarnya nggak ada terjadi apa-apa, tapi dipalsukan dokumen medisnya supaya apa namanya asuransinya bisa atau klaim asuransinya itu bisa dicairkan ya. Atau ada kecelakaan yang direkayasa, mobilnya dibaret-baretin mungkin ya, atau ada hal lainnya. Klaim yang dilebih-lebihkan misalnya, menambahkan item yang nggak ada dibuat ada, ya. Atau memperpanjang waktu perawatan medis dan lain sebagainya. Masukkan riwayat medis, itu bisa jadi penyalahgunaan informasi. Nah, di perbankan ada beberapa hal juga yang mungkin bisa sama-sama kita pahami ya, kayak dengan phishing, pencurian identitas. Makanya hati-hati juga ya. Digitalisasi ini penting dan sangat memberikan satu kemudahan bagi seluruh pihak. Tetapi perlu penanganan atau perlu internal control, perlu alat media yang bisa membuat kenyamanan bertransaksi dari banyak orang, ya. Karena bisa jadi apa namanya AI misalnya ya, wajah itu bisa diubah dan dibuat sedemikian rupa, ya. Kayaknya mungkin terus ada tata cara yang sudah disiapkan sebenarnya itu dijalani. Memang sedikit ribet ya, tapi itulah internal control yang harus dijalani supaya sebenarnya menjaga keamanan bagi kedua belah pihak atau pihak lain. Ya bagi si pengguna, bagi si apa namanya yang memiliki identitas misalnya kan atau orang yang akan menggunakan identitas tersebut. Ya, jangan sampai juga jatuh ke tangan orang-orang yang eh, tidak bertanggung jawab. Bagaimana cara pencegahan fraud perbankan ini beberapa hal yang mungkin menjadi salah satu pilihan ya. Ada autentikasi ya multifaktor ya. Ada verifikasi berjenjang misalnya ya atau banyak banyak misalnya harus menggunakan email atau menggunakan ya bukan hanya email tapi juga misalnya nomor handphone, nama orang tua kandung, nama ibu kandung dan lain sebagainya. Ada pemantauan transaksi, menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi anomali. Ada misalnya agak aneh ya, adanya satu anomali transaksi yang mungkin tidak biasanya. Nah, itu perlu dicek. Edukasi nasabah pastinya. Langkah-langkah mengatasi fraud ini sebenarnya banyak. Ada tiga, ada empat ya. Ada empat di pencegahan pastinya ya. Pencegahan bangun sistem kontrol internal yang kuat dan budaya etika. Ada deteksi, implementasi mekanisme untuk mengidentifikasi fraud, ada investigasi, dan yang terakhir respon. Ya. Nah, eh, hal-hal tersebut sebenarnya bisa terlaksana dengan baik ya. Butuh butuh kerjasama banyak pihak. Yang jelas bisnis mengedepankan pentingnya etika dari orang-orang yang bertransaksi ya di dalam dunia bisnis, bukan hanya mencari keuntungan semata ataupun dari sisi apa namanya finansial semata.
Untuk itu, rekan-rekan yang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini, banyak hal yang bisa kita bangun dari diri kita sendiri, mulai dari memberikan pemahaman pada diri sendiri, ya, dari secara kompetensi, kapasitas, dan juga membangun satu sistem, ya, menjalankan satu sistem, membangun satu sistem, dan juga memberikan sosialisasi kepada orang lain, mulai dari keluarga terdekat sampai kepada lawan bisnis kita atau mitra kerja bisnis kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.